Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku kelas 7 A, B, C, D. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, kemarin kita udah belajar tentang bilangan. Kemarin kita udah belajar bilangan bulat sama bilangan pecahan. Kita lanjut lagi ke bab kedua, yaitu tentang himpunan. Oke, mungkin ini masih sangat asing bagi kalian kelas 7 karena ini materi baru. Kalau kemarin kita hanya memperdalam tentang bilangan yang udah kalian pelajari di SD, sekarang masuk ke himpunan. Oke, sebelum masuk ke himpunan, Ibu akan bertanya dulu. Jadi pertanyaannya gini. Apakah kalian pernah pergi ke pasar, minimarket, atau bahkan ke supermarket? Oke, Ibu yakin anak-anak sekarang sering jalan-jalan, tapi karena lagi ada wabah COVID ini, mungkin ya kalau sekarang ya belum ya. Mungkin waktu SD dulu pernah ya ke pasar. Kalau di Pakem ya paling dekat ya pasar Pakem. Terus minimarketnya apa? Minimarketnya ya kayak depan RS Gracia itu ada kayak Mina, terus Super Indo atau Alfamart atau apa. Terus kalau ke supermarket baru ya ada SCH, Sleman City Hall gitu ya. Oke, yang pernah kalian lihat di sana, pasti kalau kalian ke pasar pasti lihat ada sayuran, ada buah-buahan, ada yang jualan makanan udah matang atau jajanan pasar kalau terkenalnya gitu ya, banyak, ada baju, ada alat rumah tangga gitu ya. Oke, bisa kalian lihat di layar. Di situ Ibu lihatkan ada yang jualan sayur-sayuran. Bentar. Oke. Di situ ada jualan sayur-sayuran, ada wortel yang oranye itu ya, oranye di situ. Terus ada kacang panjang, ada cabai, bawang merah, ada kol, brokoli. Di sini ada brokoli nih. Terus ada timun, ya. Ya, di sini ada timun nih, timun. Terus ada kobis, ada ini apa ini? Jagung manis. Banyak ya. Jadi ini adalah kumpulan atau jadi ibunya itu khusus jualan sayur-sayuran. Dia nggak jualan baju, nggak jualan alat rumah tangga, nggak jualan apalagi jualan jajanan ya. Semuanya di sini bahan makanan mentah atau yang mau dimasak gitu ya. Ada tomat juga nih, ada tomat, ada kentang. Oke. Ini pada sayuran. Sekarang kalau kalian ke pasar lihat juga ada buah-buahan. Periksa dulu. Di situ kalian lihat kalau kalian kalau ke pasar lihat ada yang jual buah, mesti ada ya. Di situ ada buah semangka, ini buah semangka merah, ada semangka kuning, terus ini ada oranye atau jeruk oranye ya. Terus kalau Indonesia kan warnanya hijau ya, jeruknya ini dari luar. Terus ini apa ya, ini mangga, ada apa ini, pir kalau nggak salah, kalau nggak pir ya sirkaya. Terus mangga lagi, belimbing star atau bintang, terus nanas, buah naga, terus apa lagi, pisang, ada anggur. Oke, ini adalah kumpulan buah-buahan. Jadi orang jual buah-buahan pasti dia hanya jual buah-buahan. Jangan kamu ke pasar beli buah tapi larinya ke tukang ikan. Jadi nggak mungkin lah kalian mau cari buah nangka perginya ke tukang ikan, ya jual ikan. Oke. Terus apa hubungannya pasar, minimarket sama supermarket dalam kehidupan sehari-hari dalam himpunan? Sebelum lanjut ke himpunan kita cari dulu contoh-contoh kumpulan yang tadi ya. Ini enggak sesuai tadi sih sebenarnya juga. Jadi ini kita mau cari dulu. Loading terus bentar. Tentukan anggota-anggota dari pernyataan berikut. Jadi ini adalah suatu kalimat yang kalau ada pernyataan, jadi kita bisa cari jawabannya, pernyataannya.
Oke, kumpulan bintang. Ini maksudnya binatang ya. So bintang berkaki dua, bintang mana ada kaki gitu ya. Oke, kumpulan binatang yang berkaki dua. Oke, sebutkan yang kalian tahu aja, nggak usah apa aja ya. Pak Pandi, binatang berkaki dua. Kayak ayam. Terus burung, semacam semua hewan burung ya, jangan sebutkan semua burung, merpati, burung cendrawasih, semua burung kakinya dua. Terus apalagi yang berkaki dua? Oke, buat kalian aja, cari hewan yang berkaki dua. Terus yang B, kumpulan orang kaya di Pakem. Oke, yang tinggal di Pakem mungkin ada tetangganya yang kaya, misalkan Bu siapa? Oke, ada nggak? Nah, ini nanti kita simpan dulu yang ini. Nah ya, terus kumpulan buku yang tebal. Oke, misalkan buku yang tebal itu yang seberapa? Dalam tanda tanya ya. Tebalnya seberapa? Kayak ini tadi, kayanya seberapa? Apakah kaya punya lahan yang banyak? Apakah kaya punya tanah yang banyak? Kaya punya emas berkilo-kilo? Atau kaya punya apartemen, punya tempat wisata sendiri gitu? Kalau tebalnya seberapa? Apakah tebal buku itu jadi yang dimaksud tebal buku itu yang punggung bukunya itu ya. Jadi kalau ada buku, nggak ada ya di sini, jadinya sebelah pinggirnya itu yang kalian bisa buka itu. Nah, ini tebalnya itu seberapa? Mau 1 cm termasuk tebal enggak? Kalau 2 cm gimana? Oh, ternyata ada buku yang 4 cm. Di atas 4 cm ada yang buku tebal lagi, misalkan buku KBBI ternyata 5 cm. Oke, jadi ini nggak bisa kita cari ya. Ini nggak bisa cari karena dia tidak termasuk pernyataan yang bisa kita cari kebenarannya. Oke. Terus yang D, kumpulan peserta didik yang tingginya di atas 157 cm. Ada nggak? Misalkan kelas 7A, B, C, D. Ada nggak? Pasti ada lah. Yang biasanya perempuan laki-laki itu ada. Misalkan kalau tahun kemarin itu yang tinggi-tinggi siapa ya, Ibu lupa. Misalkan Diana. Terus Angel yang Ibu tahu ya. Kalau kelas 7 karena Ibu belum tahu kalian, jadi Ibu nggak tahu tingginya seberapa. Terus yang laki-laki itu yang tinggi Fadil. Misalkan dia tingginya Diana 158, Angel 158 juga, Fadil 165. Jadi tingginya ini dapat kita cari 158 itu di atasnya 157. Oke, terus yang E, kumpulan lukisan yang indah. Nah, kembali lagi, yang indah itu yang seperti apa? Itu ya. Apakah lukisan yang berwarna-warna atau lukisan yang punya gradasi yang bagus atau teksturnya bagus atau bagaimana? Jadi, dia pernyataan yang tidak bisa kita cari kebenarannya. Jadi, dari sini dari A, B, C, D, E, ini semuanya adalah suatu pernyataan. Tapi kalau ditanya manakah pernyataan berikut yang termasuk himpunan, jadi pernyataan yang termasuk himpunan yang mana? Yang bisa dicari kebenarannya, yaitu ini A, pakai H ya, Ibu kasih tanda A, itu artinya himpunan-himpunan, terus sama D. Jadi yang B, C, sama E itu bukan suatu himpunan karena tidak bisa kita cari. Atau kalau misalkan Ibu berpendapat orang kaya di Pakem itu adalah orang yang mempunyai mina, belum tentu, ternyata ada yang mempunyai rumah sakit. Oke, gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan manakah yang termasuk himpunan, cari yang ada jawabannya, tapi bukan berdasarkan pendapat. Ciri-cirinya apa? Di sini ada kata sifat. Tahu ya kata sifat ya? Kaya, tebal, indah, cantik, cerdas. Terus apa lagi? Baik, itu kata-kata sifat. Jadi kata-kata sifat itu bukan termasuk himpunan. Oke.
Terus himpunan itu apa? Tadi kita udah belajar tentang pasar, udah belajar tentang bukan himpunan sama himpunan. Jadi himpunan itu apa? Himpunan itu tadi apa? Kumpulan. Boleh. Terus grup boleh. Koloni boleh. Kalau kalian sukanya geng kalian boleh. Terus apa lagi? Grup, kumpulan, koloni, geng. Itu ya, komen yang sama atau kelompok boleh. Kelompok. Tapi syaratnya harus mempunyai bentar, geser. Syaratnya kelompok, grup, kumpulan, koloni, geng itu harus mempunyai sifat yang sama. Sifat yang sama atau mempunyai ciri yang sama. Contohnya apa tadi? Contohnya adalah kumpulan buah-buahan atau kumpulan buah-buahan yang berwarna merah, kumpulan buah-buahan yang berwarna hijau. Jadi kumpulan buahan yang berwarna merah, kayak misalkan semangka warnanya merah ya, yang di dalam ya. Terus apalagi anggur merah ada gitu ya. Jadi himpunan itu adalah kelompok, kumpulan, koloni atau geng atau apa yang penting punya ciri atau sifat yang sama gitu ya. Tadi yang sifatnya sama atau cirinya sama memiliki tinggi yang di atas 157 gitu ya. Oke, terus apa yang mau kita pelajari di himpunan ini? Jadi pada himpunan ini kita akan belajar 1, 2, 3, 4, 5 macam. Yang pertama, apa itu himpunan semesta, apa itu anggota suatu himpunan, terus apa itu himpunan bagian, apa itu himpunan kosong, apa itu kardinalitas suatu himpunan. Oke, jadi pada bab ini kita akan bicara ini untuk materi UTS. Jadi minggu depan kalian sudah UTS. Oke, mungkin itu saja untuk pengantarnya. Nanti kita lanjutkan di part 2. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.